Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai gengs, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dalam lindungan Tuhan, tetap semangat dan tetap sukses tentunya. Aku kemarin kan lihat ya video aku tentang si Banggi yang disebut pengantin Lucifer ini ternyata lumayan banyak peminatnya. Memang karena lagi viral juga ya dan sering disebut di podcast-podcast horor lainnya. Akhirnya aku sengaja nih ngulik-ngulik cari-cari lagi ada nggak sih sebenarnya similar situation kayak gitu? Karena di salah satu podcast ya, Om Mongol itu pernah bilang kalau Lucifer itu calon permasyurinya ada 13. Nah, kan ya aku denger itu baru si Mbak Lala tuh, Melanie Kastyo nggak salah itu udah memang kayak dicap untuk menjadi gitu. Nah, kalau si Anggi ini tuh sebenarnya pas aku nonton Detektif Astral katanya sih nggak sampai segitunya. Jadi kalau disebut calon permasyuri Lucifer kayaknya masih jauh katanya sih kayak gitu ya. Kalian mungkin bisa nonton nih DA yang ini nih thumbnailnya dia. Soalnya cukup menarik dan cukup mudah dicerna juga untuk podcastnya. Nah, oke. By the way, karena aku memang penasaran juga mengenai cerita-cerita permaisuri Lucifer yang lain, akhirnya aku cari dan aku nemu di salah satu blog ya. Ini blognya dengan judul Kisah Ratu Lucifer yang dipost oleh Mbak Septiana Indah Nugraeni pada tanggal 22 Oktober di 2012. Jadi udah 11 tahun lalu ya. Aku udah sempat baca dan ini memang panjang banget. Jadi ceritanya tuh tentang dua orang, yaitu tentang yang namanya Rina dan Laura gitu. Ini kayaknya mereka satu satu sekte gitu ya, dalam tanda kutip. Jadi mungkin aku akan coba alirin dulu ceritanya, mudah-mudahan kalian bisa menangkap dengan jelas. Tapi kalau misalkan ringkasan aku kurang bagus, mohon maaf dan kalian bisa baca langsung nanti di description box di bawah. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi sekitar tahun 1999, jadi udah cukup lama banget. Dan di sini teman-teman, aku juga mohon supaya lebih terbuka pikirannya, atau misalkan sulit untuk terbuka, kita anggap aja ini cerita fiksi ya, biar lebih gampang dan masuk di otak gitu. Ditambah lagi di tahun 99 itu tentunya beda jauh banget sama zaman sekarang. Mungkin belum ada internet ya, belum ada smartphone. Dulu itu tahun 99 aku agak lupa deh. TV udah ada setahu aku. Iya, TV masih ada. Udah berwarna. Mungkin kalau handphone tuh masih yang Nokia yang gede kayak gini gitu loh. Nih ya, jadi nggak secanggih sekarang dan harus dipahami juga lah background zaman dulu gimana. Nah, jadi di zaman tersebut ya di tahun 99, cerita ini tuh fokus ngobrolin tentang behavior atau kondisi di Manado zaman itu, tahun itulah ya. Ini teman-teman yang ada di Manado mohon maaf ya, ataupun teman-teman yang beragama sebenarnya sama seperti aku Kristen, mohon maaf kalau misalkan nanti pas cerita aku ada salah atau ada nanti misalkan tersinggung, aku mohon maaf banget ya nak, karena aku benar-benar cuma nyeritain ulang gitu. Aku harap di sini kita benar-benar terbuka dulu ya terhadap ceritanya. Kita kosongin gelas kita dulu supaya kita bisa bareng-bareng belajar bahwa di dunia ini ada banyak hal yang kita belum ketahui. Jadi pada waktu itu di ceritanya ini, di blog ini tuh disebut kalau Manado pada zaman itu selalu menjadi celah di mana gereja setan untuk menancapkan taringnya. Kenapa seperti itu? Karena pada zaman itu seks bebas, kemerosotan moral, terus secara spiritual itu sangat dirasa banyak celahnya gitu, sehingga mudah buat si gereja setan itu masuk ke Manado.
Tentunya dengan adanya kemerosotan moral, mental dan psikis anak-anak remaja tentunya di sana juga tidak stabil, sehingga mudah banget untuk diajak mengikuti ritual gereja setan. Perlu dipahami bahwa biasanya gereja setan itu memang mencari jiwa-jiwa yang terutama anak muda ya, yang masih labil, yang broken, yang mungkin dari keluarga yang broken, mental health dan lain-lain gitu, yang nggak punya temen, yang benar-benar rusak banget karena memang gampang banget buat disusupinya. Pada tahun 95 ada seorang anak yang bernama Rina. Rina ini umurnya 22 tahun. Pada waktu itu sekitaran bulan Mei, entahlah apa yang Rina alami, intinya si Rina ini broken. Nah, pada waktu itu si Rina ini memberikan kesaksian kepada salah satu evangelis. Evangelis itu kayak pendeta tapi aktivisnya gitu. Nama evangelis ini Evangelis Herman. Dia cerita bahwa pada saat dia SMK, dia itu diajak oleh salah satu temennya untuk ikut kegiatan karate. Nah, setelah mereka itu membangun hubungan dan si Rina pun lumayan percaya terhadap temennya ini, akhirnya Rina ini diajaklah oleh temannya ini, kita sebut aja namanya Indah kali ya. Diajaklah oleh Indah untuk mengikuti ibadah, disebutnya ibadah gereja. Waktu itu Rina mau menolak juga agak sulit, karena ini kan Indah adalah teman yang mau dekat sama dia kan, dibandingkan teman-teman yang lain. Setelah banyaknya pertimbangan, si Rina akhirnya merasa ya udah deh aku iyain, lagian kan apa salahnya sih pergi ibadah. Ya udah akhirnya Rina setujulah buat ikut ibadah bersama Indah. Cuma anehnya Indah ini ngajak Rina ibadah jam 12 malam. Nggak ada ya FYI aja, nggak ada satupun baik Kristen ataupun Katolik yang ibadahnya tuh tengah malam guys. Kita tuh paling sore ya jam 5, atau ada ibadah malam ya paling jam 7, pokoknya nggak ada deh jam 12. Akhirnya mereka pun janjian di satu lokasi untuk pergi ibadah bareng-bareng. Nah waktu itu yang janjian di lokasi itu ada 4 orang, ada Rina, ada Indah, dan ada 2 orang lainnya. Akhirnya mereka pun berjalanlah. Waktu itu jalannya, entah ini aku nggak tahu ya jalannya apakah di desa kecilnya atau ada masuk-masuk ke hutannya atau kemana aku nggak tahu, tapi yang pasti perjalanan mereka itu membuat mereka sampai ke satu gubuk di tempat yang agak dalam, jadi bukan tempat yang mentereng kelihatan dari hiruk pikuknya kota Manado ya, jadi benar-benar tersembunyi gitu. Nah pas di gubuk itu, pas udah sampai di gubuk itu, si Indah dia menghentakkan kaki 3 kali tuh gitu. Setelah itu dia merapalkan, di sini sih disebutnya merapalkan sebuah mantra, tapi mungkin menurutku itu lebih ke kayak password gitu ya, karena waktu itu tentunya gereja setan bahkan sampai sekarang harusnya ya nggak terlalu diekspos gitu, dan itu seperti pergerakannya tuh benar-benar gerilya dan rahasia gitu, jadi nggak bisa secara terang-terangan dilakukan ibadah gereja setan. Akhirnya si Indah merapalkan sebuah mantra atau password itu dan terbukalah pintu. Saat pintu itu terbuka, mereka melihat sebuah tangga. Nah, tangga inilah yang menghubungkan mereka ke ruang kebaktiannya gitu. Nah, ruangan kebaktian itu dipenuhi oleh lampu-lampu yang redup berwarna hijau. Di situ nggak ada bangku ataupun kursi, jadi semuanya itu duduk di lantai. Dan ruangannya tuh besar banget katanya, jadi mungkin semacam aula gitu ya. Tapi bentuk ruangannya tuh agak melancip. Nih kalau kalian pengen tahu kira-kira kayak gimana, ini kayak film di Purgatory apa gitu, nanti aku sematin di sini nih, ini filmnya nih. Jadi memang ruangan tapi ada lancip-lancipnya gitu. Nah di lancipannya itu ada altarnya. Altar itu bentuknya persegi dengan pentagram di tengah-tengah altarnya itu. Tapi katanya nih ya, jadi kan pentagram itu gede tuh, lingkaran. Nah di lingkaran dalamnya ini, padahal gambar kan, tapi anehnya si lingkaran yang bagian dalam itu terus berputar gitu. Kayak wow, aku juga pas bacanya wow gitu. Ada 5 orang berjubah hitam berdiri di belakang altar tadi.
Nah, di belakang kelima orang itu ada juga gambar pentagram dengan 2 lingkaran di luarnya. Selain itu ada juga gambar-gambar salib patah dengan sebuah gentong di depan altar. Selain itu ada juga banyak cawan yang diletakkan di atas meja. Di ruangan kebaktian itu dimainkanlah musik yang benar-benar keras sampai jantungnya Rina ini merasa berdebar-debar. Nah, tapi si musik ini tuh berhenti saat ritualnya mau dimulai. Waktu ritualnya mau dimulai ini, si Rina ini nggak tahu Rina doang atau sama yang lain ya, tapi intinya dia harus menanggalkan pakaiannya, jadi harus dicopot pakaian yang tadi dia pakai dari rumah dan diganti dengan jubah putih. Seudah itu, pas udah ganti, mereka harus cuci wajah dan kaki dengan air yang udah disiapkan sebagai tanda bahwa mereka siap memasuki ritual satanisme. Waktu itu dia belum ngeh ya kalau ini ritualnya satanisme. Nah, air yang dipakai itu baunya itu kayak bau air yang dipakai untuk memandikan mayat. Nah, habis udah selesai semua, si Rina itu dikasih secarik kertas, abis itu disuruh tanda tangan. Pada waktu itu tangan dia ditarik, terus disayat guys pakai pisau biar darahnya tuh ngucur. Abis itu dia harus tempel si tangan yang berdarah ini ke kertasnya. Cuman waktu itu dia belum tahu itu apaan dan dia benar-benar cuma ngikutin aja ritualnya. Kayak ya udahlah gue ngikut aja dulu, abis gue juga bingung gitu tipe-tipe kayak gitu guys. Belakangan si Rina itu akhirnya tahu kalau kertas itu merupakan kontrak darah bahwa dia itu menyatakan kalau dirinya siap untuk menjadi anggota gereja setan. Di sini kalian harus belajar ya, sebelum menandatangani sesuatu, kalian itu harus tahu dulu itu tuh apaan. Jangan malu buat bertanya di kondisi apapun. Apalagi itu mengharuskan kalian buat tanda tangan sesuatu. Jangan perkara diajak sama temen lah, saudara lah. Jadi kayak oh ya udah deh gue ikutin dulu, jangan. Soalnya ini menyangkut diri kalian dan keterikatan kalian terhadap apapun itu, mau itu surat jaminan, hutang, atau wakil. Kalian harus tahu dulu jelas terms and conditionnya, jangan sampai kalian terjerumus ke dalam janji yang kalian tuh nggak tahu sama sekali. Nah, akhirnya di situ pas kebaktiannya atau ritualnya mau dimulai, muncullah satu orang pemimpin. Si pemimpin ini tiba-tiba bilang, inilah gereja setan. Di sini si Rina baru nih, aduh kaget dia. Tapi dia bingung, kayak lebih ke tensin kali ya, ini gue mau maju apa mundur, bisa keluar apa enggak gitu. Jadi memang kalau orang-orang yang secara mental itu jatuhnya pemalu atau ngikut sana sini, jadi dia nggak berani buat fight ya guys. Di saat dia ada di satu situasi, dia tuh cenderung untuk ya udah deh pasrahin aja dulu, toh nanti saat gue udah keluar gue bisa ngeghosting atau apa. Padahal jangan kayak gitu. Kalau kalian udah ngerasa ada sesuatu yang salah, berani buat keluar saat itu juga. Nah, tiba-tiba setelah acara perkenalan itu, masuklah ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya ini lebih mind blowing karena mereka harus meminum darah dari gentong yang ada di depan altar. Cuma sebelum itu tiba-tiba muncullah sosok yang besar dan berkata nih sosok ini tuh, "Selamat datang, kami sudah dengar tentang kamu dan juga kisah-kisah hidupmu." Lalu sosok itu memperkenalkan dirinya dengan nama Prince of Michael. Si Prince of Michael ini adalah sosok pertama yang meminum darah dari cawan-cawan yang ada di meja-meja di ruangan tersebut. Setelah itu peserta lain mengumandangkan lagu-lagu dalam tanda kutip pujian sambil memutari altar. Nah, cuma si Rina ini bingung harus ngapain, jadi dia ikut menggumamkan juga. Nah, dari yang tadinya awkward, lama-lama dia somehow jadi suka sama lagu-lagu tersebut. Nah, abis itu tiba-tiba nih ya, muncul satu sosok lagi. Nah, satu sosok ini warna kulitnya itu kuning langsat dengan mata yang berwarna biru. Tubuhnya itu tinggi dan juga kekar daripada si Prince of Michael itu. Nah, sosok ini tuh memakai jubah, tetapi dia jubahnya nggak dikerudungin.
Di situ dia tuh ketawa nih sambil berkata, "Hari ini adalah hari bahagia, karena tamu yang lama ditunggu sudah tiba. Kalian sudah berhasil menjalankan misi yang aku berikan." Setelah itu dia memperkenalkan dirinya dengan nama Lucifer. "Aku adalah Lucifer, aku adalah raja di atas segala raja." Setelah itu sosok yang bernama Lucifer tersebut mengambil tangannya Rina dan mencium tangannya. Lalu dia bilang, "Jangan ada yang menyentuh anak ini, karena anak ini milik saya." Baiklah, sekian lah gitu ya. Dia berkata, "Baiklah, selamat tinggal, aku mengasihi kalian," dan sosok itu pun menghilang. Di sini si Rina disuruh untuk membacakan ikrar. Kurang lebih kayak gini, "Saya menyerahkan seluruh jiwa dan tubuh saya untuk masuk gereja setan. Kalau saya memberontak atau keluar dari perkumpulan ini, saya siap dihukum mati." Kemudian jubah yang tadinya putih diganti dengan jubah hitam. Semua orang berdiri, mantra dibacakan, lalu sebuah kain hitam di lantai kemudian disingkapkan. Nah, di balik kain hitam itu terdapatlah gambar Tuhan Yesus yang cukup besar. Ini panjang ya ritualnya. Pada intinya mereka disuruh menginjak gambar Tuhan Yesus, lalu sambil menghujat Tuhan Yesus dan melulukan Satan atau Lucifer. Nah, setelah melakukan hujatan terhadap Tuhan, mereka melakukan ritual yang namanya perjamuan kasih. Jadi, seluruh anggota yang di sana disuruh menanggalkan baju mereka dan berhubungan secara bebas. Itu si Rina cuman celingak-celingukan, dia tuh bingung. That's a lot of things to process gitu loh guys. Habis itu di saat dia bingung mau gimana, tiba-tiba si sosok yang menamai dirinya Lucifer itu muncul lagi. Terus dia bilang, "Rina, kamu itu pasti bisa, sini aku bantu." Akhirnya Rina pun terbawalah ke dalam ritual perjamuan kasih tersebut. Setelah itu upacara pun selesai dan Rina langsung pulang ke rumah sekitar pukul 5.30. Jadi ternyata prosesinya tuh panjang banget ya. Nah, sejak mengalami hal tersebut, Rina itu menjadi sosok yang tadinya berprestasi jadi turun prestasinya. Kalau sekolah sering terlambat dan gak bisa konsentrasi sama sekali. Dan anehnya, Rina itu menjadi sangat terobsesi dengan perkumpulan tersebut. Dan kalau nggak ketemu sama perkumpulan tersebut, ya kalau nggak in touch sedikit aja ya, sehari aja gak in touch, dia itu akan merasa keblingsatan kayak orang yang sakau. Setahun kemudian, si Rina ini akhirnya dinobatkan menjadi Ratu Lucifer. Jadi di tahun 1995 Mei join, 96 dia langsung dapat gelar Ratu Lucifer. Jadi ada satu upacaranya ini kayak perkawinan normal aja. Tapi bedanya ada prosesi ya hubungan tubuh dengan jin atau dalam tanda kutip pernikahan dengan jin gitu kali ya. Nah, di situ pun dia melakukan hubungan badan. Tapi di sini hubungan badan dengan jin tersebut, padahal di sini dia pun nggak kepikiran dia itu sebenarnya masih perawan atau enggak, dia pun nggak ngerti gitu. Di sini mungkin aku akan cerita sedikit. Jadi aku bukan sekali ini mendengar cerita tentang gereja setan. Dulu tuh zaman dulu sempat ada orang jual-jual kepingan CD ya, kesaksian orang yang pernah jadi panglima gereja setan, bagaimana caranya lolos dari gereja setan. Bahkan sebenarnya Om Mongol adalah mantan panglima gereja setan itu sendiri, dan memang banyak privilege yang bisa diterima oleh petinggi-petinggi gereja setan. Contohnya adalah mereka bisa meraga sukma, terus mereka bisa saling pindah jiwa gitu, kayak aku pindah jiwa ke siapa dan itu tetap aku gitu. Ya gitulah, pokoknya prosesnya high end banget gitu, kayak ini tuh kayak cerita fantasi tapi membingungkan, bener atau enggak kita pun nggak ngerti ya. Cuma rata-rata kesaksiannya itu sama dan kemampuan yang didapetin tuh rata-rata tuh orang-orang bilangnya kayak gitu. Nah, karena Rina ini udah jadi Ratu Lucifer, jadi kemampuan yang dia terima juga banyak. Cuma di tahun 99 atau 98, Rina ini bertemu dengan evangelis yang namanya Evangelis Herman gitu ya, yang aku ceritain di awal. Disinilah
si Evangelis Herman ini memiliki dorongan untuk menyelamatkan Rina. Di sini pun tentunya Rina memiliki keinginan untuk lepas ya, makanya ini bisa terjadi. Karena kalau dia nggak ada keinginan buat lepas, ini nggak akan pernah bisa terjadi guys. Pada waktu Evangelis Herman bertemu dengan Rina, Rina ini sedang hamil sekitar 4-5 bulan. Akhirnya Rina pun ceritalah semuanya ke Evangelis Herman. Di sini Evangelis Herman secara intensif melayani Rina dalam hal rohani. Proses penyembuhan pun dianggap mudah katanya. Kalau sembuhin sih mudah, tapi untuk ngembaliin Rina ke dalam keadaan semula itu tuh bakal susah banget dan butuh waktu. Rina juga mengaku sudah tidur dengan Lucifer. Nah, untuk itu Evangelis Herman mengadakan upaya pelepasan untuk Rina. Jadi dilakukanlah doa dan pengurapan untuk Rina. Tapi ini pro dan kontra ya. Pada waktu itu tuh Rina mengandung 4-5 bulan usia kandungannya. Tapi dia bilang ini janinnya adalah janin dari Lucifer gitu. Jadi dia tidak bersetubuh dengan manusia guys. Dia bilang ini bayinya bayi jin gitu. Nah waktu dilakukan doa dan pengurapan, Rina pun mengalami keguguran. Biasanya kan kalau wanita mengalami keguguran, mohon maaf, darah itu keluarnya dari alat kelamin perempuan. Tapi di sini sekujur tubuh Rina mengeluarkan darah dan darahnya ini sampai berember-ember gitu. Karena yang dikeluarin itu sebenarnya bukan cuma dalam tanda kutip janinnya Lucifer, tapi ya seluruh ilmu yang tadinya diberikan oleh gereja setan ke Rina ini juga turut dilunturkan satu persatu. Itu sih yang aku tangkap ya di sini. Guys, sorry banget, ternyata video aku tiba-tiba hilang suaranya. Mungkin karena click on-nya itu habis baterai menurut aku. Jadi pertama-tama aku mohon maaf karena membuat tidak nyaman. Videonya akan aku bagi menjadi 2 bagian. Jadi kalian bisa boleh tunggu untuk part 2-nya. Kalau kalian masih suka sama videonya boleh di like. Kalau nggak mau ketinggalan notifikasi dari aku boleh tolong di subscribe. Mohon maaf ya sekali lagi. Bye bye.